pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini, kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan untuk memberikan semangat baru bagi kita. Bersama saya Evangelis Agnesia Gian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa Surgawi, penuh dengan kasih yang berlimpah, kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan yang setia kepada kami. Bukalah hati kami untuk senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami nikmati pagi hari ini mengenyangkan seluruh jiwa kami ya Bapa, dan memberangkatkan kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang, dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemberita Injil tidaklah gampang. Hal inilah yang dialami oleh Paulus karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus dan memberitakan kabar keselamatan itu kepada bangsanya sendiri Yahudi. Orang-orang Yahudi menangkap Paulus di Bait Allah dan mencoba membunuh Paulus. Dan tidak hanya itu saja, Paulus digiring dan harus berhadapan dengan Raja Agripa yang akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Saudaraku, di dalam pembelaannya, Paulus dengan gagah berani berkata, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 9, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Paulus menambahkan, bahwa dulu aku bodoh, tetapi sekarang aku telah melihat hikmat Kristus. Apakah yang dapat kita petik saudaraku dalam ayat renungan kita pada hari ini? Kita belajar dari Paulus tentang bersaksi, diperlukan keberanian dan jangan pernah takut seperti Paulus. Melalui kesaksian Paulus itu, bahkan Raja Agripa pun hampir percaya kepada Kristus. Tertulis di Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Berkat keberanian Paulus bersaksi, banyak orang-orang yang mendengarkan kesaksiannya dan mengetahui siapa Kristus Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dalam pembelaannya pun Paulus mengutarakan kerinduannya untuk memberitakan Injil tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, namun ke semua bangsa-bangsa. Kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian Paulus ini dapat juga menjadi kesaksian kita, bahwa hidup yang kita terima sekarang ini hanyalah karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tanpa pertolongan Kristus Yesus, sebenarnya kita semua hanyalah manusia biasa yang tidak punya kuasa.
Paulus mengingatkan pentingnya memelihara iman Kristen walaupun orang-orang di sekitar kita menentang kesaksian Injil yang kita saksikan. Namun, biarkan Kristus yang akan mengubahkan mereka. Tugas kita hanyalah bersaksi, dan tentang keselamatan yang kita terima itu harus kita beritakan. Sebab kita ini sebenarnya adalah surat-surat Kristus. Di 2 Korintus 3 ayat 3, surat itu ditulis oleh Kristus dengan Roh Kudus dari Allah yang hidup, bukan dengan tinta. Surat itu ditulis di hati manusia, bukan di loh batu. Maksud Paulus adalah bahwa iman orang percaya adalah iman yang sejati, tidak goyah dan tidak suam-suam kuku. Sebab kita adalah bangsa terpilih, imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Seseorang yang mempunyai kuasa dan otoritas, yang biasanya mempunyai karakter dan nilai-nilai moral yang tinggi, hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Saudaraku, berbahagialah kita menjadi saksi Kristus dan menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Betapa kami sudah diselamatkan oleh kasih Kristus. Darah-Mu yang sudah tercurah menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Dan hidup kami selamanya menerima kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kesaksian kami, kesaksian yang memberitakan kabar baik Kristus Yesus yang datang kedua kalinya akan membawa mempelai-mempelai yang percaya kepada Engkau, membawanya ke rumah Bapa. Sehingga kami Tuhan mempunyai tujuan hidup, visi dan misi Tuhan boleh kami jalankan sesuai dengan rencana agung Tuhan. Berkatilah seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Yang sakit, mari Tuhan lawat sembuhkan. Yang berduka cita, mari Engkau hibur ya Bapa. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena belum mendapatkan pekerjaan, bukalah pintu-pintu pekerjaan. Anak-anak kami, saudara kami, keluarga kami yang merindukan keturunan, bukalah tingkap-tingkap rahasia-Mu untuk keluarga ini, sehingga mereka mendapatkan tepat pada waktu Tuhan. Anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh, Tuhanlah yang memberikan jodoh yang baik, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah gereja-Mu, berkatilah seluruh generasi muda gereja-Mu Tuhan, yang akan menjadi generasi gereja selanjutnya. Tuhan kiranya yang menopangkan tangan bagi kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.